Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlak dengan NIM F2212303. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur, konstruksi, dan utilitas bangunan bentang lebar dengan materi struktur pneumatik. Baik, langsung saja. Di sini definisinya. Struktur pneumatik adalah sistem struktur bangunan yang menggunakan membran tipis dan fleksibel yang distabilkan oleh tekanan udara internal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan eksternalnya. Membran ini menahan beban melalui gaya tarik yang dihasilkan dari perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar struktur. Selanjutnya, sejarah perkembangan. Akhir abad ke-18, eksperimen awal dengan struktur pneumatik dimulai bersamaan dengan pengembangan balon udara panas. Balon-balon ini dibuat dari linen dan kertas yang menandai langkah awal dalam pemanfaatan udara untuk struktur. Selanjutnya, tahun 1917, William Leicester dari Inggris mengajukan hak paten pertama untuk arsitektur pneumatik yang menerapkan prinsip balon pada bangunan rumah sakit. Selanjutnya, pada akhir abad ke-20 hingga sampai sekarang, struktur pneumatik mulai digunakan untuk memikul beban lantai pada sebuah bangunan bertingkat sedang atau medium rise building, baik sebagai penerima beban langsung maupun yang tidak langsung. Untuk jenis-jenis struktur pneumatik sendiri, yang pertama yaitu ada air support structure. Struktur yang menggunakan tekanan udara internal yang sedikit lebih tinggi dari tekanan atmosfer untuk menopang membran fleksibel. Seluruh struktur ditopang oleh tekanan udara internal dan biasanya memerlukan sistem penutup udara atau airlock di pintu masuk untuk menjaga kestabilan tekanan. Contoh penerapannya adalah Tokyo Dome di Jepang. Kedua yaitu air inflated structure. Pada jenis ini udara bertekanan digunakan untuk mengisi elemen-elemen struktural seperti balok atau kolom yang membentuk kerangka bangunan. Udara bertekanan di dalam elemen-elemen ini memberikan kekuatan struktural. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pneumatically stabilized structure. Struktur ini menggabungkan tekanan udara dengan elemen struktural lainnya untuk meningkatkan stabilitas dan kekuatan. Biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan yang lebih tinggi terhadap beban-beban eksternal. Yang keempat yaitu tensil membran struktur. Meskipun tidak sepenuhnya pneumatik, struktur ini menggunakan membran yang ditarik oleh kabel atau rangka untuk membentuk permukaan yang stabil. Tekanan udara dapat digunakan untuk mempertahankan bentuk membran itu sendiri. Yang kelima yaitu hybrid pneumatic structure. Merupakan kombinasi dari berbagai jenis struktur pneumatik untuk memenuhi kebutuhan desain dan fungsi tertentu. Misalnya, menggabungkan elemen air supported dan air inflated dalam satu bangunan untuk mencapai efisiensi dan estetika yang diinginkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan struktur pneumatik sendiri. Yang pertama yaitu ringan dan efisien material. Kedua, kemampuan bentang lebar. Ketiga, fleksibilitas desain. Keempat, waktu konstruksi yang cepat. 5, isolasi termal alami. Kekurangan struktur pneumatik sendiri, yang pertama yaitu ketergantungan pada udara bertekanan. Yang kedua yaitu tekanan terbatas. Yang ketiga, kurang presisi. Selanjutnya ada kebisingan, konsumsi energi tinggi, dan yang terakhir pemeliharaan sistem udara. Untuk selanjutnya itu contoh-contoh bangunannya. Di sini yang pertama adalah Tokyo Dome yang merupakan salah satu jenis struktur pneumatik sendiri. Tokyo Dome berasal dari daerah Bunkyo, Tokyo, Jepang. Yang kedua yaitu Louis Riel Secondary Public School yang berasal dari kota Winnipeg, Manitoba, Kanada. Yang terakhir yaitu Ark Nova yang berasal dari kota Matsushima, Jepang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.